Baik, kita mulai ya Bu Misyam ya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat sore Bu Musyam. Selamat sore Pak Iwan. Gimana kabarnya Bu Musyam sore hari ini? Kabarnya baik tapi agak senut-senut ini kepala Pak. Agak senut-senut ya. Mungkin mungkin karena hawanya panas gini pengaruh Eh, juga gitu. lagi musim ya Bu ya. Banyak yang meriang Iya, juga. Semoga kita semua sehat supaya bisa amin. mengamalkan amal-amal soleh kita. Baik, Musyam, Iya. sebelum kita mulai ngobrol pada sore hari ini, kita awali dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bu Musyam, ini ngajar di TK Mu'ad bin Jabal, nggih. Nggih Pak, betul. Kelasnya apa, Bu? Lengkapnya Kelasnya? lengkapnya TK Yasmin Muad bin Jabal Pak. Ada Oke, Yasminnya. Yasmin, ada Yasminnya ya, Bu ya. Baik, Iya. kemudian dari eh, oke, ngajar TK itu susah-susah gampang ya, Bu ya. Tentunya banyak tantangannya gitu. Iya Nah, betul Pak. nanti kita akan Ngomong lah. nggih, kita akan diskusi bersama bagaimana nanti hal-hal yang akan disampaikan dari Bu Musyam. Mungkin saya mau bertanya dulu Bu Musyam ya. Iya Sekarang Pak. posisi posisi di mana Bu Musyam? Saya alhamdulillah sudah sampai rumah. Sudah sampai Soalnya rumah kalau ya. masih di sekolah, anak-anak pasti pada kepo, jadinya nggak kondusif. Oke, oke. Baik Musyam. Mungkin kalau boleh tahu, kira-kira nanti kita akan diskusi membahas apa ini tentang tentang Bu Musyam ini? Bisa menyampaikan. Ya, masih seputar murid-murid saya di sekolah, Pak. Jadi ya permasalahan di sekolah tentang beberapa siswa saya gitu, Pak. Jadi yang Baik, ya baik, kadang baik. itu tidak semuanya bisa bisa berjalan mulus lah begitu ya, Pak ya. Baik, berarti nanti harapannya pembelajaran yang dilakukan Bu Musyam nanti bisa berjalan dengan baik gitu nggih. Iya, Baik, Pak. Bu Musyam, nanti kira-kira tujuannya itu akhir yang akan kita bahas apa dari permasalahan itu? Gini Pak, beberapa siswa saya itu sekitar ya kurang lebih 4 ya, sekitar saya satu kelas itu ada 17 anak. Sekitar 4 anak ini apa namanya? Kalau saya perhatikan itu fokusnya kurang, kemudian keaktifannya di kelas kurang, eee, kemudian apa namanya? Percaya dirinya juga kurang. Nah, ini saya tuh mengamati beberapa anak ini memang memiliki, ibu yang memang sibuk gitu, Kak. Jadi kurang, apa ya, kurang terperhatikan dari segi ibu ya. Mungkin karena memang kalau anak kecil itu kan ya porsi ibu harusnya masih lebih banyak ya, Pak, ya. Nah ini, eee, seperti contohnya kemarin renang itu sudah beberapa kali renang ini tidak dibawakan kresek untuk ganti, tidak dibawakan handuk, sementara si anak ini punya masalah kulit, alergi kulit. Jadi kalau dipinjamkan temannya kan kasihan gitu ya, Pak, ya. Kemudian Oke. ada anak yang dia banyak diemnya, jadi fokusnya kurang, jadi dia suka sibuk sendiri. Terus beberapa juga ada yang lain ini, eee, mogok sekolah, ini juga karena orang tuanya broken home juga gitu ya, sekarang ikut ayahnya. Jadi kalau dengan ayahnya itu dinut itu, apa-apa boleh.
akhirnya anak ini lebih lebih senang di rumah ayahnya kayak gitu. Jadi eh, apa ya, mereka jadi kurang maksimal di sekolah gitu Kak, kurang maksimal mengikuti kegiatan, kurang maksimal eh, apa namanya perkembangannya. Jadi banyak hal yang mereka tertinggal dari teman-temannya atau belum mencapai target-target gitu Pak untuk Baik, perkembangan anak-anak baik. ini. Baik, terima kasih Bu Musiam. Tadi sudah disampaikan banyak ya. Di kelas ada sekitar 4 anak yang memang kurang perhatian dalam belajar, kurang perhatian, kemudian termasuk hal yang dibawa ke sekolah karena pengaruh orang tua. Itu tujuannya nanti diskusinya kira-kira apa Bu Musiam? Tujuannya? Ya, saya tuh kepengen anak-anak ini eh, punya apa ya, perkembangan yang sesuai usianya, sesuai target, dan seperti teman-teman yang lainnya gitu Pak. Jadi mereka lebih fokus, mereka itu kemudian dalam berbagai hal itu tidak terlambat. Kemudian orang tua ini ketika ada info itu segera respon. Jadi ketika ada kegiatan misalnya kegiatan keluar itu eh, benar-benar dipersiapkan gitu Pak. Jadi saya ingin orang tua itu benar-benar terlibat penuh, nggatek ki bener gitu nggih tentang anak-anak ini, tentang sekolahnya anak-anak, tidak hanya sekedar yang penting sudah bayar, yang penting nanti pasrah bapak atau mungkin pasrah rewangi gitu. Tapi di sini peran ibu tuh lebih apa ya, lebih lebih kerasa gitu Pak, lebih terlibat lagi seperti itu Pak. Oke, Biar baik. perkembangan anak-anak ini juga sesuai yang diharapkan Oke. gitu Pak. Baik, nanti kita akan diskusi bersama. Tadi sudah disampaikan tujuannya dari diskusi ini ya. Kemudian sudah kita identifikasi beberapa masalah tadi di kelas. Salah satunya yang saya catat ini Bu, ada anak-anak kurang fokus, kemudian ketika di rumah perhatian orang tua kurang karena orang tuanya sibuk, kemudian ibunya juga di rumahnya banyak kerja, sibuk tadi bermain mainan HP, kemudian lebih senang di rumah dengan ayahnya gitu ya. Itu Iya beberapa Pak. identifikasi masalah. Kemudian saya mau bertanya Bu Musiam, menurut Bu Musiam untuk mencapai tujuan tadi, kemudian ada permasalahan tadi, kira-kira ada beberapa solusi apa gitu menurut Bu Musiam untuk menyelesaikan itu? Kalau menurut saya ma- agak bingung juga ya Pak ya, karena sebetulnya saya sendiri ketika untuk anak-anak yang khusus ini ya ibu-ibunya ini kurang perhatian dengan info-info di grup. Untuk informasi itu sebetulnya saya sendiri sudah menspesialkan mereka dengan japri ya. Info-info ketika ada kegiatan khusus itu saya japrikan, harapannya biar lebih terbaca gitu ya Pak. Tapi itu juga masih belum belum ini belum ada apa ya, Perubahan gitu ya, Bu? perubahan yang signifikan ya. Jadi mungkin ya saya pingin home visit atau berkunjung ke rumah gitu Pak untuk berbicara dari hati ke hati mungkin, dan meskipun saya juga kalau saya mengatakan secara langsung minta tolong lebih diperhatikan itu kan juga kayaknya nggak mungkin Iya. ya Pak ya, pasti mereka eh, tersinggung ya, tapi paling tidak dengan home visit itu saya jadi tahu kondisi rumah realnya itu si anak ini bagaimana gitu, pola asuhnya bagaimana, keterlibatan ibunya khususnya ya ibunya itu bagaimana. Kemudian mungkin dengan saya menyampaikan kondisi si anak di sekolah di kelas itu mungkin saya bisa ya sama-sama mencari solusi dengan orang tuanya lah mungkin Pak untuk biar lebih apa ya, ada perubahan gitu Pak. Baik, menarik ya Bu ya. Jadi mengajak orang tua untuk memperhatikan anak dengan mendatangi ke rumahnya gitu ya.
Bagus Iya, sekali Pak. nih menurut saya programnya bagus. Itu salah satunya. Ada lagi nggak, Bu? Kira-kira ya, menurut Bu Musiam itu selain home visit tadi, ada lagi nggak kira-kira seperti Eee, apa? Mungkin ya ini, Pak, kalau home visit itu masih juga belum ada perkembangan atau progres yang sesuai harapan, mungkin saya akan melibatkan psikolog sekolah, Pak. Jadi mungkin saya akan menawarkan, untuk konseling dengan psikolog sekolah. Siapa tahu dengan psikolog sekolah ini orang tua bisa lebih terbuka, biasanya kalau psikolog itu kan punya trik-trik sendiri untuk bisa mengorek, Di sekolah apa ada yang psikolognya, Bu? ada, tapi kunjungnya memang sebulan sekali, Pak, dan Oke, memang ketika ada wali murid yang ingin berkonsultasi, memang bisa dijadwalkan begitu. Jadi mungkin yang kedua solusinya itu, Pak, konseling dengan psikolog, Pak. konsultasi psikolog untuk wali keluarga ya, Iya, Pak. juga anaknya harusnya ya? Iya, Oke, biasanya kalau anaknya itu, eee, saya minta untuk observasi dulu gitu, Pak. Nanti, kemudian orang tuanya di apa namanya, ditawarkan untuk konseling seperti itu, Pak. itu satu kelas itu kalau 4 atau 5 itu dari berapa anak itu, Mas, ya? Dari 17 anak, Pak. 17 ya. Oke, berarti Iya, lumayan ya, 25%-an. nggih. Baik, itu cara kedua, Bu, ya. Cukup bagus dan menarik ini ya. Setelah ke rumah, dilakukan pembinaan psikolog di sekolah, baik orang tua anak. Misalkan belum lagi nih, Bu, masih belum berubah. Gimana ini, Bu? Ada kiat-kiat khusus lagi nggak? Apa ya, Pak, ya? Ya, apa Bingung gitu juga ya? sebetulnya saya, Pak. Tapi, mungkin ya saya kan kembali ke ini ya, saya katakan punya orang tua ya, kepala Iya. sekolah itu ya. Oh, iya, Jadi betul. saya akan meminta bantuan kepala sekolah mungkin Kolaborasi untuk gitu ya? menjembatani gitu ya, Pak, ya. Mungkin dengan apa namanya, diajak berdiskusi bersama, duduk bareng antara wali murid, guru kelas, dan kepala sekolah gitu nggih, mbok menawa kemudian ada perubahan yang lebih bagus lagi begitu, Pak. Iya. Baik, Mungkin luar itu, biasa Pak, ya. ya. Cukup cukup terstrategis ya. Diajak datangi ke rumah, dilakukan pembinaan psikolog, kemudian bersama dengan kepala sekolah. Kalau masih belum, Bu, gimana ini, Bu? Senjata terakhirnya didoakan mungkin, Pak. Didoakan anaknya ya, Bu, ya? Biar dan Iya orang tuanya ya? Oke. iya, tentunya Baik, itu ya, Pak. semoga Tapi nanti ya mungkin bisa berubahlah dengan tindakan iya itu. Syukur-syukur di home visit sudah selesai ya, Bu, ya? iya, harapannya Harapannya begitu, seperti Pak, itu dan ya. Baik, harapannya iya. Jadi tidak perlu melibatkan kepala sekolah juga ya oke, harapannya baik. itu. Amin, semoga itu terlaksana. Dan museum ini kan sudah bagus ya, sudah direncanakan. Kira-kira ini mau melaksanakannya kapan, Bu? Ini kan sudah Oh, mau ujian ya, udah mau semesteran ya? betul betul sekali. Berarti sebelum rapotan ya, Pak, ya, rapotan itu kan akhir tanggal berapa ya, 23 ya, mungkin Ya, 23. pekan depan, Pak. Saya pekan depan insyaallah, Home visit ya? eee, home visit, Oke. nggih. Home visit Dan nanti tentu bawa apa, saja Bu? Bawa apa, Bu? biasanya kalau home visit itu kami ada dana, jadi biasanya kami bawakan alat tulis dan makanan gitu Oke, ya. Karena biar anak-anak ini kan lagi pada suka menggambar, nah itu buah biasanya tangan ya, jadi Bu, ya? Dapat buah iya, tangan. nggih, Untuk nggih ibunya apa, betul. Bu? Disiapkan pertanyaan atau siapkan yang lain, oleh-oleh mungkin? Kalau oleh-oleh untuk ibunya nggak ada, Pak. Paling ya menyiapkan Baik pertanyaan-pertanyaan gitu, Pak, baik, terima untuk kasih. bahan Nanti diskusi. setelah setelah ke home visit dilanjutkan, kalau tidak, belum selesai nanti lanjutkan psikolog ya, dipanggil ke sekolah, Sih, pembinaan, betul. lanjutkan ke kepala sekolah gitu nggih? Iya. Oke. Baik, Bu Musiam, kemudian dari skala nih, yang terjadi sekarang, skala 1 sampai 10, itu kira-kira yang terlaksana sekarang itu, di pembelajaran anak yang bermasalah tadi itu kira-kira angkanya berapa, Bu?
Kalau efektivitas atau capaian anaknya itu ya masih di angka 5, Pak. Jadi memang masih di bawah teman-temannya yang lain, Oke. Pak. Harapannya dengan tindakan tadi yang Bu Musiam sampaikan, home visit, pembinaan, dan kebijakan sekolah kerjasama tadi, harapannya meningkat jadi berapa, Bu? Ya minimal 7 atau 8 gitulah, Pak, mungkin tidak terlalu muluk-muluk ya, mungkin Oke, di angka 7 itulah, Pak, 7 sampai dengan 8, usaha-usaha dari 4 atau 5 berkurang gitu, Pak, ya? Jadi iya, satu atau hilang semuanya gitu, Bu Musiam, ya? iya. Baik, Bu Musiam, saya rasa cukup tadi, beberapa hal sudah disampaikan dan tujuannya juga sudah jelas, pelaksanaannya juga sudah jelas. Terakhir mungkin, satu kalimat dari Bu Musiam terkait, eee, diskusi pada sore hari ini, bisa menyimpulkan Bu Musiam? Iya, saya jadi sekarang punya gambaran, Pak, dari permasalahan tadi saya jadi punya gambaran, rencana apa yang harus saya lakukan, sesuai tahapan tadi ya ada 3 ya, jadi saya mencoba home visit dulu, kemudian konseling jika tidak masih belum ada progres, dan yang terakhir mungkin dengan ini ya Pak, dengan melibatkan kepala sekolah. Harapannya ya semoga dengan, tahap-tahap itu, syukur-syukur tahap pertama sudah selesai gitu ya Pak ya, tapi Oke, jikapun belum ya semoga jika sampai 3 tahap itu harus terlampaui ya bisa terselesaikan, kalaupun tidak semua anak, ada beberapa anak yang iya. sudah terselesaikan gitu Pak. Baik, luar biasa ya Bu Musiam ya. Saya rasa cukup jelas tadi disampaikan Bu Musiam dan cukup diskusinya Bu Musiam ya. Terima kasih Oh banyak iya Pak, atas waktu yang sama-sama. diberikan dan mohon maaf bila ketika diskusi tadi saya banyak kekurangan kesalahan yang hal yang kurang berkenan di Bu Musiam untuk ya harapannya nanti Ananda, anak-anak yang dididik Bu Musiam bisa lebih lancar lagi belajarnya dan tadi bisa naik dari 5 atau 6 jadi 7 atau 8. Kita sempurnakan dengan bersyukur, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Bu Musiam. Assalamualaikum Sama-sama warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.